Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber yang baik hati dan budiman dimanapun Anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman VTuber dimanapun kalian berada, semua kita mengetahui bahwasanya pada saat ini kita masih dalam penantian dan juga informasi-informasi yang selalu diberikan kepada konten kreator adalah salah satu informasi yang memang semuanya belum bisa memberikan informasi yang valid tentang kapan VTube itu on, karena memang bukan ranah kita, bukan ranah konten kreator, tetapi ranah konten kreator hanya bisa memberikan bocoran-bocoran halus saja atau memberikan sedikit pencerahan-pencerahan dan motivasi agar teman-teman semua bisa lebih bersemangat menunggu VTube on kembali, karena memang VTube pasti akan on dan insya Allah pasti akan on. Karena kondisi VTube saat ini memang kita sudah mengetahuinya dengan pengumuman-pengumuman yang ada dari VTube, dari link VTube resmi yaitu vtube.co. Inilah informasi tempat yang paling valid yang kita tunggu-tunggu, tetapi sampai saat ini sudah hampir 2 bulan juga belum ada. Tetapi tenang teman-teman, semuanya proses masih berjalan. Oke, kali ini kita lihat obrolan yang hot ya di dalam Instagram Pak Tongam Tobing. Di sini ada beberapa yang membuat saya tertarik untuk membacakan agar teman-teman semua mengetahui ya, dan semoga juga obrolan ini bisa didengar atau dibaca Pak Tongam Tobing. Kita tidak tahu apa maksudnya, tetapi ini sangat membantu, paling tidak minimal ada masukan untuk beliau. Oke, kita langsung lihat teman-teman. Oke, di sini obrolannya pada saat Pak Tongam Tobing mengatakan upaya pemberantasan investasi ilegal dan pinjol ilegal terus berlanjut. Dan saya singkat, kami berantas investasi ilegal dan pinjol ilegal. Anda diminta berperan serta membantu dengan cara tidak ikut pada investasi ilegal dan pinjol ilegal. Hidup tenang tanpa beban tertipu yang ilegal. Ini. Lalu kemarin sama halnya berita kemarin, Pak Tongam mengatakan, ada yang mengatakan, Pak bagaimana dengan kabar VTube? Jadi Pak Tongam mengatakan bahwasanya kami tidak memiliki kaitan dengan operasional VTube karena kami bukan manajemen VTube. Ini yang disampaikan Pak Tongam ya. Lalu dari Sinta Fest mengatakan terima kasih pencerahannya Pak. Lalu dilanjutkan oleh Ferry Deep, yang sehat ya Pak, mendoakan Pak Tongam. Lalu di sini kita singkat teman-teman, di bawah ini ada pembicaraan yang sangat asyik sekali, pendapat dari netral.com, netral_com. Saya bingung dengan tujuan bernegara kita. Di satu sisi hak konstitusional warga negara masing-masing dijamin konstitusi, namun di sisi lain ada sebagian warga yang kreatif, inovatif, telah menyumbangkan ide briliannya untuk bisa menciptakan ekosistem keuangan di tengah-tengah masyarakat. Namun, sebagian ide brilian tersebut justru terbentur dengan birokrasi legalitas. Sejumlah ide brilian tersebut akan dicap legal jika jika nggak punya izin atau belum mendapatkan izin atau masih mengurus izin, sehingga justru menimbulkan masalah dalam ekosistem itu sendiri yang mengakibatkan malah banyak yang merugi. Pada kasus ini menurut saya bukan malah mengayomi masyarakat, tapi justru menderitakan rakyat. Lalu berikutnya, pengalaman dalam kasus yang terkait di atas harusnya menjadi poin penting untuk bahan koreksi. Toh walaupun pemberlakuan sesuai peraturan dan faktanya nggak bisa meredam suatu entitas yang dianggap ilegal, dalam tanda petik mati satu tumbuh 1000, karena ini sudah bukan zaman batu. Keahlian baru, strategi baru akan selalu lahir, baik di dalam negeri maupun dari luar. Nggak ada satupun orang yang bisa menghalangi kemajuan berpikir. Untuk itu, suatu entitas baru yang berkedok apapun akan selalu lahir. Menurut saya izin bisa nyusul, jangan dibunuh usahanya, tapi dikaji sistemnya.
Lakukan investigasi untuk mencari fakta siapa yang dirugikan. Jika hasil yang ada hanya menguntungkan, lebih baik peraturan itulah yang harus disesuaikan agar tidak menjadi merugikan. Namun ketika ada yang dirugikan dengan cukup bukti yang valid, maka bisa di take down itu usahanya. Kalau hanya berdasarkan penilaian ada potensi rugi, berarti itu juga nggak bisa jadi justru berpotensi untung. Berarti itu juga bisa jadi justru berpotensi untung. Kalau hanya berdasarkan penilaian ada potensi rugi, berarti itu juga bisa jadi justru berpotensi untung. Karena penilaian bisa jadi salah, tapi bukti valid tentu mengalahkan semua praduga. Lalu dibalas oleh Arvia _162. Kalau ada UMKM bikin senjata api, kira-kira bakal dibolehin atau dibiarin bikin izin usaha maksudnya. Di March Group, netral_com menyampaikan, makanya pahami di komen di atas bahwa jika ada usaha yang belum ada izin, jangan langsung dicap ilegal dan di take down, tapi dikaji dulu usaha apa, menguntungkan atau tidak. Khawatir merugi perlu investigasi. Ada yang rugi apa enggak? Jika sama-sama menguntungkan dan peraturan belum mengatur tentang mekanisme usahanya, sebaiknya buatkan peraturan tersendiri, karena memang terkadang sesuatu itu bisa nggak pas bila berbeda eranya. Milenial versus kolonial kan beda. Jika usahanya senjata api, ya anak kecil pun tahu bahwa memproduksi senjata api itu nggak dapat dibenarkan, sebab sudah diatur dalam undang-undang tentang siapa yang berhak memproduksi. Ia ada hukum tersendiri. Makanya tiap usaha yang belum ada izin harusnya dikaji dulu, karena bisnis semua warga berhak berinovasi sesuai kemajuan pada eranya. Maka peraturan harusnya mengikuti zaman. Yang penting sama-sama menguntungkan untuk negara dan warganya. Tujuan bernegara adalah untuk kemajuan bangsa dan rakyatnya. Tapi kalau ada hukum yang membebani rakyat, saya rasa nggak relevan dan justru terkesan melanggar hak rakyat untuk berkembang. Lalu Siva 020 ini mengeluarkan pendapatnya, bagi yang tidak kenal VTube, ya sebenarnya pasti mereka pada mencela. Kami para VTuber sejati terus mendukung perkembangannya VTube. VTube is the best. Justru dengan off-nya VTube, kami para member dan VTube sendiri juga dirugikan. VTube tidak pernah menerima uang sepersen pun dari member. Jika dulu proses perizinan berjalan tanpa harus meng-off-kan bisnisnya, dan VTube terus mengembangkan progresnya, pasti ini sangat membantu masyarakat dan pemerintah juga terbantu, karena perekonomian Indonesia terangkat lewat digital. VTube sangat inovatif, tapi kini sudah hampir 8 bulan para VTubers menderita. Kadang kami jadi bingung, perusahaan legal tapi bisnisnya rugi pasti ditutup. Perusahaan ilegal tapi untung kalau tidak mengurus perizinan juga ditutup. Terus kami harus bagaimana? Tolong bantu kembalikan VTube pada kami, Bapak Regulator. Kami tahu manajemen VTube masih terus berjuang mengembangkan progresnya. Tolong bantu percepatan on-nya VTube, Bapak Regulator. Pak Tonga masih menjawab sama. Kami tidak memiliki kaitan dengan operasional VTube karena kami bukan manajemen VTube. Lalu ada yang mengirimkan link YouTube ya di sini. Lalu Haraki Muhammad, skema Ponzi di Indonesia, Pak, skema Ponzi di Indonesia kok makin gila ya. Saya curiga memang ada yang melindungi. Banyak ketika dilaporkan kasusnya selalu menguap, sementara korban sudah berjatuhan. Terus lalu Rina 5140 mengatakan, Pak Tongam Tobing, tapi dulu kayak mempersulit Pak, padahal waktu on dulu masyarakat banyak terbantu. Ini oke teman-teman, inilah
diskusi, ada pembicaraan yang hot ya, terutama datangnya dari netral_com. Ini sangat bagus sekali pemikirannya. Teman-teman bisa baca ulang lagi kembali, memahami, dan saya yakin teman-teman tahu apa maksud pembicaraan dari netral_com. Oke, mungkin itu aja pembicaraan hot yang ada di Instagram Pak Togam Tobing. Semoga bermanfaat dan semoga VTube cepat on kembali. Mungkin itu saja hari ini teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap bersabar dan tetap berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.